lagi di Podsah. Di Podsah kali ini kita akan bahas tentang kata-katanya Joker, yaitu tentang orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Nah, kita bakal sangkut pautin tuh antara bagaimana tentang perjalanannya Nabi ketika ia memberikan kebaikan kepada orang, tapi ia malah dibalas dengan keburukan gitu. Nah, di sebelah kiri saya ada pemateri satu kita, yaitu Kausna, dan sebelah kanan saya ada pemateri kita, yaitu ada Kasania. Yang kedua mereka ini jadi akan membahas sesuatu yang berbeda nih. Kasania dengan bagaimana pelaksanaan nanti pada saat orang-orang modern lah, orang-orang anak-anak muda gitu. Dan di sebelah kiri saya dengan Kausna, dengan yang akan membahas bagaimana kisahnya Nabi ini mampu menginspirasi anak-anak muda nanti gitu. Nah, mungkin bisa langsung saja ke pemateri satu, Kausna dulu nih. Menurut Kausna gimana nih soal persepsi Joker pada film Joker pada saat itu gitu? Gimana tuh? Ya benar, agak sedikit nih Mas. Sebelumnya halo semuanya, perkenalkan nama aku Arfian Usna. Kita bertiga sama dari Prodi Pendidikan Sejarah. Baik, menurut mengulik dari kalimat populernya, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti gitu ya. Nah, menurut aku sih itu kalau dari sejarah Islam, dari sejarah Nabi sedikit ambigu ya, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Soalnya kita bisa melihat tuh Nabi yang dari lahir sampai meninggal, sampai sekarang juga bahkan ada mungkin yang tidak percaya kebaikan Nabi, dan semasa hidup Nabi juga yang ketika berdakwah, ketika sebelum mendapatkan hidayah, sebelum mendapatkan risalah untuk menjadi Nabi juga kan terus disakiti ya gitu. Tapi Nabi itu ketika disakiti tetap aja melakukan kebaikan sama orang lain gitu. Kita ambil contoh sewaktu Nabi menyuapi orang Yahudi yang buta kan. Itu kan pernah di jalan tuh, di jalan ada orang Yahudi yang buta, tapi Nabi itu karena bukan kasihan ya, kita tuh beda, kita menolong karena kasihan. Kalau Nabi enggak, karena memang mencerminkan Islam itu seperti apa, dan juga karena penuh kasih sayang dengan orang lain. Nah, jadi ketika ada orang Yahudi tersebut, Nabi itu sedih gitu ya, melihat ada manusia tapi tidak bisa makan karena kan buta gitu. Jadi dengan kasih sayang dan kebaikannya Nabi itu menyuapi tuh orang Yahudi tersebut, tiap hari disuapi. Tapi yang bikin unik, yang bikin permasalahan sini adalah ketika disuapi Nabi setiap harinya dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, orang Yahudi itu kan zaman itu Nabi, orang-orang kan kalau masalah terkenal kan namanya doang, wajahnya enggak gitu. Jadi orang Yahudi ini tahu kalau Nabi, nama Nabi Muhammad, tapi dia membenci Nabi gitu. Jadi dia menjelek-jelekkan Nabi. Sembari disuapi Nabi, dia menjelek-jelekkan Nabi Muhammad itu pembohong, tukang fitnah, dia ada penista seperti ini, bla 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 bla. Tapi Nabi tetap aja menyuapinya gitu. Terus juga ketika Nabi ingin berhijrah ya, para orang-orang kafir Quraisy di luar rumah sudah menunggu Nabi untuk melempari, membunuh, terus untuk menyakiti Nabi gitu kan. Tapi ketika udah memang benar pada saat udah keluar juga, Nabi kan ditolong ya sama Allah dan juga malaikat sehingga tidak terlihat oleh orang-orang tersebut. Tapi gimana pun pada saat itu dan baik sebelum itu maupun sesudah itu dan dimanapun kapanpun, ketika disakiti, dikhianati, dicaci maki, diludahi oleh orang-orang, Nabi tetap melakukan kebaikan gitu. Jadi kan hal yang bertentangan banget nih sama Joker kan, makanya sedikit unik untuk diulik gitu. Cukup? Ya. Mungkin itu tadi pernyataan dari Kausna. Mungkin kita bisa lanjut nih ke pernyataan ke pemateri kita selanjutnya nih, ke Kasania nih. Tadi kan udah melihat tuh pandangan Kausna. Soalnya ini anak gaul nih guys. Nah, gimana sih pandangan Kausna nih? Kasania. Gimana sih pandangan Kasania terhadap pernyataan dari Joker itu dengan kisah Nabi Muhammad dan dengan kehidupan anak muda di zaman sekarang ini? Tanggapannya tuh seperti apa? Bener gak sih gitu? Misalnya ngomongin cerita Nabi itu menginspirasi banget. Jangan kalau kita manusia sakit sekali, kalau bisa langsung kita balas gitu kan.
dendam itu jadi suatu apa ya, hal yang menggerogoti hati kita, apalagi anak muda. Ya sebenarnya kalau bisa ngomongin tentang kesabaran Nabi dalam menghadapi orang jahat tuh sebenarnya emang harus diikuti gitu ya. Cuma ya kita sebagai manusia kadang jadi saya gini, itu kan Nabi, dia kan manusia yang sarangnya penuh dia dosa, tempatnya salah gitu kan. Nah itu justru yang sebenarnya harus perbaiki gitu, jadi refleksi bersama harusnya. Karena jujur nih, aku pengalaman kalau misalnya ada aku kerja ya di bidang F&B, kalau ada customer yang judes, aku langsung balikin judes, balikin. Jadi nggak bisa yang sabar tuh masih jadi usaha banget ya. Harus jadi refleksi tersendiri gitu buat diri pribadi. Apalagi sekarang nih, habis dijahatin orang di kelas, misalnya ada teman kita yang mengkritisi kita, langsung deh gue nggak mau lagi ngomong sama lo, nggak mau ngobrol lagi sama lo, kayak gitu kan. Itu justru contoh sepele ya. Sementara Nabi tadi Husna bilang diludahi, diolok-olok, sementara kita yang cuma sepele aja dendamnya bisa sampai kapanpun gitu. Orang Ingat tuh orang, kita nanya aja pandai lo ya gitu ya. gitu kan. Dan mereka akan berdalih dengan ya udah sih itu kan Nabi, kita kan manusia gitu. Justru itu sih yang jadi harusnya refleksi bersama gitu ya. Sebetulnya untuk alasan bahwa dia Nabi, kita manusia, itu kan harusnya gak bisa jadiin alasan utama gitu. Karena gimana ya? Benar. Ya walaupun mereka Nabi, justru kita tuh harus mencontoh kepada Nabi. Betul. Dengan segala sikapnya gitu. Nah, tadi kan Kak Husna udah ini pendapatnya nih, pandangan tentang dia soal pernyataan Joker tadi tuh dengan kisah-kisah Nabi. Nah, tadi sempat disebutin juga bahwa dia Nabi, bahwa kita manusia. Nah itu kan artinya kan ada barrier kan di situ kan, ada penghalang di situ kan. Nah menurut Kak Husna tuh gimana? Penghalang ini tuh harusnya tidak ada atau harus ada gitu? Gimana ya? Kan memang Nabi itu memang diciptakan untuk menjadi suri tauladan ya. Bukan berarti kita menjadi nabi kedua, bukan. Betul, ya. Allah juga tahu kita bakalan tidak bisa seperti itu gitu. Cuman karena Allah tahu bakalan banyak penghancuran di muka bumi ini, maka Allah ngasih satu suri tauladan di mana kalau ada masalah, ini ya contohnya gitu. Nabi nih contohnya gitu. Jadi kita mencontoh sebisa mungkin gitu. Sebenarnya memang benar kan yang seperti Kak Sania juga bilang, kalau misalkan kita manusia biasa, kalau ada orang judes kita balik judes. Itu sebenarnya ya sifat manusiawi lah gitu ya. Kita juga tidak sebaik Nabi, tapi kita juga tidak seburuk Fir'aun gitu loh gitu. Nah tapi yang menjadi permasalahan adalah jangan memaklumi kalimat itu Nabi, kita enggak, itu beda, bukan, itu salah. Malah sebaliknya, oh Nabi aja yang sudah dijamin masuk surga ketika dijahati, seharusnya kan bisa aja kan dijahati balik, kalau udah dia dijamin masuk surga. Tapi enggak gitu. Supaya apa? Supaya nanti ke depannya, masa depan bangsa, terutama kita anak muda, tidak berpikiran seperti itu. Ada orang jahat, oh kita balik jahat nih. Enggak gitu. Jadi alasan kalau dibilang adakah pembeda itu, maksudnya penghalang itu harus ada atau enggak, itu bukan jadi alasan ya. Maksudnya jadi alasan bahwa itu Nabi, kita enggak gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Artinya barrier itu harus dihilangkan tuh, karena dia Nabi dan kita manusia, dan harusnya dihilangkan, dan seharusnya kita mengikuti perlakuan Nabi gitu kan. Dengan tidak bilang bahwa dia Nabi gitu, selagi perlakuan itu baik kita harus ikuti kan gitu. Nah mungkin kita ke Kasania lagi nih. Tadi kan dibilang bahwa barrier itu kan harus dihilangin. Nah menurut Kasania tuh, Kasania melihat anak muda sekarang itu bagaimana tuh menyikapi orang-orang yang membuat status atau snapgram itu dengan kata-kata Joker itu kan agak aneh gitu. Kadang saya melihat tuh agak risih melihatnya gitu. Itu menurut Kasanya gimana? Ya orang jahat itu orang baik yang tersakiti. Iya. Ya sebenarnya namanya orang baik, orang jahat itu ya kembali lagi ya ke masing-masing. Dan ketika dia sudah melakukan kesalahan gitu ya, misalnya ambillah dia mempunyai dendam, terus melakukan sesuatu hal yang
jahat kepada orang yang telah menjahatinya, maksudnya dalam tujuan untuk melepaskan dendam itu, lalu dia ya udah mau gimana, gue sebenarnya baik kok, gue jahat gara-gara gue Dia tersakiti, jahat. gitu kan. Dia Gara-gara dia jahat. merasa paling tersakiti istilahnya di dunia ini. Itu sejujurnya aku belum pernah kayak gitu ya, belum pernah apa, nggak ingat pernah juga mimpi. Tapi kalau ada teman yang kayak gitu, justru yang aku rasain tuh agak risih dan lebay loh. Ya, betul. apa sih lu drama queen banget ya. Dan akan mencoba untuk apa ya kalau bisa sih malah gak usah ngejahatin dia Pak. Biar ada kan kata-kata biar Allah yang bales, ada yang kayak gitu juga. Cuma itu masing-masing, kadang ada orang yang bencinya tuh udah terlalu udah terlalu menggelapkan hati. Itu sih Udah tersakiti banget istilahnya, hatinya gelap. si paling tersakiti. Dan mungkin dia juga kurang ya kayak gini nih, kurang terpapar oleh kisah-kisah Nabi yang menginspirasi, akhirnya gelap mata, gelap hati. Nah itu yang disayangkan ya. Makanya justru dengan adanya diskusi kayak gini, ini diingatkan terus hati kita, pikiran kita supaya ya walaupun ada yang dijahatin, walaupun ada yang membuat kita tersinggung, kalau bisa ya ingat lagi bahwa tujuan kita di muka bumi ini ya memang untuk beribadah dan kalau bisa mengikuti kisah-kisah Nabi yang inspirasi itu. Oke, mungkin itu dia pemaparan dari perkataan Joker gitu pas pada saat film itu rilis gitu kan, itu masih sangat rame banget kan itu kan, bahkan sampai viral kata-kata itu sampai dikutip sana sini gitu kan. Nah mungkin itu pernyataan dari kedua pemateri kita, mungkin bisa kali kita tutup untuk sekarang gitu, kita tutup. Mungkin kesimpulan dari saya untuk anak-anak muda gitu, mungkin lebih melihat ke arah kisah-kisah Nabi gitu. Jangan cuman melihat hanya dalam satu informasi saja, yaitu Joker ini tadi, karena banyak sekali saya menemukan hal semacam itu dijadikan benteng untuk mereka berbuat jahat gitu. Nah itu tidak boleh. Coba kalian perbaiki diri dulu, coba melihat ke kisah-kisah Nabi, bagaimana yang berdakwah dan segala macam ketika yang disakiti, lihat ke situ dulu, baru nanti kalian boleh lihat kayak hal yang lain gitu, supaya nanti kalian bisa membandingkan mana yang paling benar gitu. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Mungkin dari kedua pemateri kita, Kausa dan Kasanya, mungkin ada beberapa kata untuk penutup kali ini. Dari aku pokoknya dibanding nonton film-film yang agak aneh-aneh itu, udah minyak wajahku aja guys. Kalau aku sih ya nggak apa-apa ya nonton ya. Ya, boleh Sebagai sih, hiburan, boleh aja. Tapi yang jadi ini adalah jangan terlalu seperti menjadi sebuah Tuhan, kalimat-kalimat mereka gitu. Salah satunya itu orang jahat adalah orang baik yang tersakiti gitu. Kalau Kasania bilang kenapa mereka berpikir seperti itu, karena mereka tidak terbuka edukasinya, tidak terbuka literasinya pada sejarah Nabi. Solusinya satu, belajar sejarah. Gitu ya. Oke, mungkin cukup potsah pada kali ini. Kita ini informasi aja, potsah itu artinya Sania, Andika, dan Husna. Itu dia arti dari potsah. Mungkin sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gue takut marah.